Oke, kembali lagi dengan saya Mikael Moi di modul 2. Di modul 2 pertemuan yang kedua, yaitu di sini saya akan menjelaskan ya, ada 6 tutorial yang harus dikerjakan, terus ada tugas juga, ada 3 tugas permasalahannya. Yang pertama itu perintah dasar bahasa JavaScript. Oke, yang kedua tipe data dan dalam JavaScript. Yang ketiga operator dalam JavaScript. Yang keempat pemilihan dalam JavaScript. Yang kelima penghitungan dalam JavaScript. Yang keenam pernyataan lokal dalam JavaScript. Kita akan membahas satu persatu. Ya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu sedikit. Yang pertama yaitu mengenai perintah dasar JavaScript. Oke, jadi perintah dasar JavaScript ya. Jadi node.js adalah lingkungan atau eksekusi untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, sebelum menggunakan node.js, kita harus memahami terlebih dahulu aturan-aturan atau sintaks-sintaks yang berlaku di dalam JavaScript. Nah, modul kali ini akan membahas tentang sintaks-sintaks tersebut. Bagi yang sebelumnya belum pernah mempelajari JavaScript, Anda dapat melewati pembahasan dalam modul ini. Nah, saat modul ini dibuat, node.js masih menggunakan bahasa JavaScript standar yang dikenal dengan nama ECMAScript 6 atau sering disingkat menjadi ES6. Nah, standarisasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2009, dikenal dengan ECMAScript 5. Proses standarisasi terhadap bahasa script dilakukan oleh ECMAS International dalam senam telah mengalami perubahan yang berupa penambahan fitur-fitur baru seperti dukungan terhadap parameter operasional, fungsional, operasional dalam fungsi, interpelasi, variabel dalam string seperti dukungan terhadap parameter dalam string, pembuatan string yang terdiri dari beberapa baris. Nah, jadi pendefinisian kelas, pewarisan kelas, dan lain-lain. Oke, jadi seluruh contoh kode JavaScript yang akan di dalam modul ini mengacu pada standar ECMAScript 6 dan dieksekusi menggunakan node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian kode hanya didemonstrasikan menggunakan terminal ECMAS. Kita mulai dengan pemrograman Hello World. Jadi pemrograman yang ditulis dalam JavaScript perlu disimpan ke dalam file dengan ekstensi .js, misalnya hello.js. Untuk membuat program JavaScript, Anda dapat menggunakan aplikasi text editor apa saja ya. Text editor apa saja. Nah, Anda juga dapat menggunakan aplikasi IDM untuk JavaScript, misalkan Atom, Visual Studio Code, dan lain-lain. Untuk membuat program Hello World JavaScript, jalankan text editor lalu tuliskan kode seperti berikut. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code ya, jadi langsung saja saya menuju ke Visual Studio Code. Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah file baru. Kita buat sebuah file baru dulu di sini. Kita buat sebuah server, ini saya close dulu. Bisa close dulu. Kita buat sebuah file baru dengan nama
hello.js. hello.js. Sabar. Node.js sudah. Oke, jadi hello.js. Lalu kemudian kita inputkan console. Oke, console.log ya, di sini kita tekan tab saja, lalu buka kurung hello world. Nah, diakhiri dengan titik koma. Oke, oke, kita belum mengupdate dengan tanda petik ya, jadi harus ada tanda petik dua nih. Petik hello world. Oke, sudah. Kemudian di sini kita coba menjalankan di terminal sini menggunakan command prompt. Jadi di sini nama filenya adalah hello.js. Jadi node hello.js. Oke, kita save dulu. hello.js. Kemudian kita enter. Ya, maka dia akan muncul, dia akan menampilkan hello world. Oke. Untuk pemberian nama file ini sesuai dengan yang Anda inginkan. Misalnya hello.js ya, hello.js. Untuk menjalankan program kita jalankan terminal atau cmd. Oke, jadi kita sudah menjalankan cmd. Jalankan terminal atau cmd. Jika Anda bekerja dengan Windows, input perintah sebagai berikut. Nah, ini tadi kita sudah menginputnya hello world. Oke. Nah, dalam node.js, control.log adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data ke layar konsol. Jika Anda menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan eksekusinya, maka kode di layar perlu diganti sebagai berikut. Nah, jadi dia diganti ya. Buka siku script dokumen.write itu kecuali menggunakan namanya aplikasi web browser ya. Oke. Jadi kode-kode ya, kode di layar itu maksudnya ya di sini belum ada, saya belum buat tipnya itu. Nah, kode seperti yang tadi saya sebutkan ya, dapat disimpulkan ke dalam HTML atau web browser. Dokumen digunakan untuk menampilkan data ke layar web browser. Nah, perintah dan blok kode program ya, pernyataan atau statement atau perintah program di dalam JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika perintah program tidak disertai tanda titik koma, maka tanda tersebut ditambahkan secara otomatis ketika kode eksekusi. Oke. Nah, di sini kita coba lagi untuk hello world ya. Di sini kita coba inputkan Oke, jadi di sini dia untuk di web browser tidak juga harus menggunakan tanda titik koma. Jadi coba kita hapus tanda titik komanya, lalu di save dulu. Nah, kemudian input node hello.js.
lalu enter ya, maka dia akan muncul hasil yang sama. Oke, jadi tanda titik koma wajib diisi disertakan ketika kita ingin menulis dua perintah atau lebih dalam satu baris kode. Misalnya kita menginput lagi di sini log hello world, hello world titik koma, hello world titik koma console.log setelah ketap saja .log ya, .log, lalu buka kurung, ketik 1, selamat datang di Stikom Ulialinda Kupang. Selamat datang di Stikom Ulialinda Kupang. Oke, kemudian kita save all. Nah, kemudian untuk di bagian bawah sini kita cukup taruh anak panah atas, lalu kita enter ya, maka dia akan menampilkan hasil inputannya itu selamat datang ya, hasil output selamat datang di Stikom Ulialinda Kupang. Oke. Nah, muncul hello world dan selamat datang Stikom Ulialinda Kupang. Pada kode di layar, tanda titik koma berguna untuk memisahkan antara perintah pertama dengan perintah kedua dalam JavaScript. Nah, jadi blok program dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Ya. Blok program itu sendiri adalah bagian program yang berisi dua perintah program atau lebih yang dianggap sebagai satu kelompok. Nah, kita coba buat contoh lagi. Nah, kita coba buat contoh dulu. Di sini saya coba menonaktifkan dulu. Untuk nonaktifkan di sini, yaitu /2 kali. Oke. Kemudian saya coba inputkan di bawah sini, yaitu variabel var a spasi sama dengan 2 titik koma, kemudian if buka kurung, buka kurung kurawal ya, buka kurung kurawal, buka kurung a spasi sama dengan spasi 2 buka kurung kurawal. Kita enter console.log, kita tap saja .log, tap lagi, buka kurung, perintah 1, kemudian titik koma, lalu enter lagi console.log, buka kurung, petik 1 lagi, yaitu perintah 2.
Oke, kita akhiri dengan titik koma. Nah, kemudian kita save. Oke, lalu di bagian bawah sini sabar. Ya, di bagian bawah sini saya langsung saja, kita langsung saja panah atas lalu kita enter. Ya, maka dia akan muncul secara real time perintah 1, perintah 2. Oke. Nah, jadi pada kode di layar perintah 1 dan perintah 2 dianggap sebagai suatu kelompok atau suatu kesatuan karena diapit oleh dua program, yaitu tanda kurung kurawal. Ya, ini berarti bahwa jika kondisi yang diperiksa di dalam blok pemilihan dengan benar, maka dua perintah itu akan dilaksanakan. Jika kondisi salah, perintah tersebut akan diabaikan. Oke, jadi contohnya ya, contohnya kita tambahkan lagi, sabar. Contohnya di sini. For if sudah, kemudian sabar dulu. Oke, jadi di sini saya coba lagi, saya kasih panah atas lagi, langsung enter. Ya, maka dia muncul dengan hal yang sama. Oke. Jadi selanjutnya kita akan belajar tentang komentar. Nah, komentar adalah bagian teks di antara kode yang tidak diterjemahkan oleh interpreter. Artinya kehadiran komentar di dalam kode akan diabaikan kebenarannya. JavaScript pendukung dua cara untuk membuat komentar yang sudah menggunakan tanda double slash, ya, dan slash bintang yang diakhiri dengan bintang. Oke, kita coba. Slash bintang diakhiri dengan bintang. Jadi kalau di sini saya coba saja inputkan, saya hilangkan ini dulu slash 2-nya. Nah, sekarang saya akan, kita buat dia punya keterangan dulu. Di sini adalah contoh komentar 1. Contoh komentar 1. Oke. Jadi contoh komentar 1. Nah, coba saya blok di bagian sini nih. Sini contoh, slash bagian sini contoh komentar 2. Nah, contoh komentar 2, terus saya save. Nah, di bawah juga coba saya lakukan, lalu saya enter. Nah, jadi akan muncul semua, yaitu selamat datang di Stika Muda Kupang, perintah 1 dan perintah 2. Oke, kemudian jadi yang berikutnya adalah, itu sekilas tentang komentar. Jadi yang berikutnya adalah variabel. Nah, variabel adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan oleh aplikasi dalam aplikasi data tersebut selanjutnya ditempatkan di dalam memori komputer. Dalam JavaScript, variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa kata kunci. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang tipe datanya dinamis. Nah, dengan demikian pendeklarasian variabel dalam JavaScript tidak perlu
menyertakan tipe data. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung tergantung dan nilai yang diisi ke dalam variabel yang bersangkutan. Oke. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan dalam fungsi. Nah, bentuk umum penggunaan kata kunci var adalah sebagai berikut. Var nama variabel, ya. Sebagai contoh, perhatikan baris kode berikut. Maaf, di sini saya tidak bisa menginput kode-kode atau penjelasan, tetapi saya akan membaca satu persatu. Kode-kode adalah var a titik koma. Pada kode di atas kita mendeklarasikan variabel dengan nama a. Melalui cara ini variabel tersebut masih menilai undefined, ya, undefined. Kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah berisi nilai atau belum. Nah, setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi nilai ke dalam variabel atau menggunakan operator penugasan seperti a sama dengan 9 titik koma untuk mendeklarasikan beberapa variabel menggunakan kode berikut: var A, var B, var C, atau var ABC. Nah, itu sama. Dia itu sama seperti bahasa pemrograman lain. JavaScript mengizinkan kita untuk melakukan inisialisasi atau pengisian nilai awal ke dalam variabel pada saat variabel tersebut dideklarasikan var A sama dengan 9 atau var A sama dengan 9B, B sama dengan 10C, 10C sama dengan 11. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Oke, jadi kita akan mendeklarasikan. Langsung saja kita menuju ke contohnya di sini, ya. Oke, kita membuat sebuah variabel, sebuah file baru, ya. Membuat sebuah file baru dengan nama var.js, enter. Oke. Jadi di sini saya akan input var global, var global, sabar, var global, var global sama dengan 100, sama dengan 100 titik koma, enter lagi. Kemudian kita membuat sebuah fungsi yaitu function, enter. Function buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, enter. Var lokal var, ya, jadi variabel, tab saja, var lokal var, var lokal var sama dengan 200 titik koma. Lalu konsol tab saja .log tab, kemudian buka kurung, petik 1, memanggil variabel di dalam fungsi. Coba memanggil variabel di dalam fungsi. Oke. Kemudian diakhiri dengan tanda titik koma.
enter lagi konsol, tab saja, tab lagi, buka kurung, titik koma, petik 21, global var, global var, titik 2, petik 1 plus global var, oke, kemudian diakhiri dengan tanda titik koma, enter lagi konsol yang sama, tab, buka kurung, petik 1, log, sudah, local var, titik 2, plus tambah global var yang sama, global var, tab saja, kemudian diakhiri dengan tanda titik koma. Terus yang berikut kita akan memanggil fungsi. Nah, di sini saya enter dulu. Kita akan memanggil fungsi. Jadi di sini slash, ini kita buat di keterangan memanggil fungsi f, buka kurung, titik koma, enter, lalu console .log, sabar, siapa Ustaz bisa menjelaskan nanti. Oke, global var, kemudian titik 2, titik 2, lalu di belakang sini tanda plus, global var, oke, tab saja, kemudian diakhiri dengan titik koma, oke, lalu kita tutup dengan namanya konsol, console.log, buka kurung, titik 1, local var, titik koma. Oke, kemudian saya save dulu. Kemudian sini buka terminal baru, lalu saya inputkan tadi nama filenya var.js ya. Mode var.js. Oke, kemudian saya enter ya. Maka mode kami tidak sama radius. Oke, lalu kemudian sabar, kemudian sana panah atas lagi node var.js, enter, hasil juga sama. Kesalahannya adalah, mari kita lihat baik-baik dulu.
tunggu. Oke, kita coba lagi. Di sini tadi saya menggunakan tanda slash. Jadi di sini coba pakai panah atas lagi, enter lagi. Masih juga di bagian wavevar.11. Oh sorry, ini dia tidak menggunakan tanda titik koma ya. Coba. Ya, titik koma. Konsol. Oh iya, sorry, ini belum. Oke, saya save lagi. Aduh, save lagi. Lalu saya coba jalankan dulu. Node.js, var.js masih juga ini. Di sini kita nomor berapa yang salah ini? 6. Console.log var. Ini sebenarnya spasi atau tidak ya? Titik koma. Save lagi. Save all. Coba lagi. Oke, tunggu dulu, kita cek satu-satu. Oke, jadi sini sudah jadi. Kenapa errornya itu di bagian global var ini saya double jadi dia tidak bisa. Sekarang sudah, maka dia memanggil variabel di dalam fungsi. Oke, jadi dalam fungsi global var adalah 100, local var juga 100. Nah, sekarang coba kita memanggil di luar fungsi. Oke, jadi untuk di luar fungsi di luar fungsi kita tinggal menambahkan di bagian bawah sini console tab log tab lagi, buka kurung, berarti 1 memanggil variabel di luar fungsi, memanggil variabel di luar fungsi. Oke, udah kita titik koma, enter lagi, kemudian console tab.log tab lagi, buka kurung, ketik 1 global var titik 2 plus global var oke, kemudian titik koma slash sama local var plus sama Oke, kemudian save, lalu coba jalankan lagi. Ya, maka dia akan memanggil variabel di luar fungsi, yaitu global var 100. Ini ya global var. Atau kita juga bisa berikut kita bisa menggunakan contoh lain. Ya. Kita juga bisa menggunakan contoh lain. Jadi ini kita akan membuat sebuah fungsi baru.
Kita close dulu. Fungsi baru di sini dengan nama var1.js. Ya, ini kita buat contoh lain ya. var1.js. Oke, var1.js, enter. Sini kita inputkan var a sama dengan 100 titik koma var b sama dengan 200 titik koma var c titik koma. Oke. Lalu bagian bawah lagi, C sama dengan A tambah B, A tambah B titik koma. Oke. Lalu console.log buka kurung A tambah petik 1 tambah B tambah sama dengan C sama dengan tambah C tambah C. Oke, di akhir dengan titik koma. Oke, kemudian kita save lagi, save all, terminal baru. Nah, di sini node var1.js Oke, maka dia akan muncul 100 tambah 200 sama dengan 300. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari kata kunci LED. Nah, jadi kata kunci LED merupakan fitur baru yang ditambahkan pada script 6 digunakan untuk mendeklarasikan variabel lokal di dalam lingkungan atau blok program tertentu. Jadi bentuk umum kunci LED sama seperti var. Jadi penulisannya LED nama variabel titik koma, LED nama variabel 1 koma, nama variabel 2 koma, dan lain-lain. Nah, inisialisasi ini juga dapat dilakukan pada variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci LED, seperti LED nama variabel sama dengan nilai awal, koma, LED nama variabel 1 sama dengan nilai awal 1, koma, nama variabel 2 sama dengan nilai awal 2. Nah, untuk memahami kata kerja dari kata var dan LED, perhatikan kode-kode berikut. Oke, kita buat sebuah fungsi baru lagi, file dengan nama var2.js. Oke, var1 ini kita cancel dulu. Nah, di sini kita input lagi for buka kurung var i sama dengan 0, koma i lebih kecil 3,
lebih kecil 3, i plus. Oke, buka kurung kurawal, enter, lalu console.log buka kurung, ketik 1 nilai 1.2 tambah i. Oke, diakhirin titik koma. Kemudian di bagian bawahnya lagi console dot buka kurung, ketik 1 di luar blok pengulangan, di luar blok pengulangan, koma nilai i titik 2 plus i diakhirin titik koma. Oke, kemudian saya save, lalu buka terminal, sini node var.js var2.js. Oke, jadi di sini dia akan muncul nilai 1 sama dengan 0, 1 sama dengan 1 sama dengan 2. Jadi blok pengulangan nilai i sama dengan 3. Oke. Nah, perhatikan script di layar ya, di layar sini, script di layar pada blok pengulangan di atas variabel ini dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Nah, jadi kata kunci var masih diperolehkan variabel i ya untuk diakses dari luar blok pengulangan. Jika Anda tidak menginginkan hal seperti ini, maka Anda dapat mengganti kata kunci var di atas dengan kunci LED. Nah, coba. Jadi kalau tidak mau pakai var, kita coba gantikan kata kuncinya sini menjadi LED. LED ya, kemudian for LED. Oke, sudah. Konsol nilai i sudah. Oke. Nah, setelah itu saya coba save. Kemudian saya coba papan atas. Saya coba enter. Oh ya. Is nothing. Serasa 72. Ini bagian sabar. Konsol nilai 1 LED for LED. Oke. Konsol log keluar blok pengulangan nilai. Aku tidak bisa ya. Oke, jadi sini sudah dia akan muncul tanda error seperti yang di bawah sini, tetapi di atas dia cuma munculnya sampai 3. Jadi ini pada jenis 4 dia muncul 0, 1 sama dengan 0, 1 sama 1, 1 sama dengan 2 ya. Kemudian var tadi di atas 1 sama dengan ya, dia muncul seperti itu.
Oke, maka dia hanya dapat menghasilkan nilai I sama dengan 0. Tadi dijelaskan itu I sama dengan 0. Jadi nilai 1 sama dengan 1, nilai 1 sama dengan 2, sementara nilai 1 untuk di luar blok pengulangan dia tidak akan menampilkan. Oke. Nah, itu mengenai kata kunci. Sekarang selanjutnya kita akan belajar membuat variabel tanpa kata kunci. Sebelumnya tadi itu apa ya? Nah, pertama kita membuat terminal baru, lalu buat folder baru dengan nama var3js ke folder. Lalu kita ketikkan script sebagai berikut. Oke, di sini dia membuat sebuah file baru. Kita akan menginputkan beberapa script. Oke, ini kita close dulu. Kita buat sebuah file baru lagi dengan nama var3.js. Mantap, enter. Lalu kita inputkan kata for buka kurung I sama dengan 0, I sama dengan 0, koma, I 3, koma, I tutup kurung, buka kurung kurawal, enter. Lalu konsol kita tab saja untuk konsol ini, konsole.tab, buka kurung, petik 1 di luar blok pengulangan ya, di luar blok pengulangan, koma nilai I titik 2 tambah I, diakhiri dengan titik koma, kemudian bagian bawah sini lagi console.log, enter, buka kurung, petik 1 di sudah sih. Sudah satu saja nanti. Konsole log nilai I plus itu, sabar, salah penginputan lagi. Ctrl C, pasti di bawah sini. Lalu di atas itu nilai dia menyangkut soal nilai. Konsol log nilai I titik 2 I titik 2 1. Oke, save all. Terminal baru kita inputkan. Setelah itu kita panggil node, nama filenya adalah var3.js, lalu kita enter. Oke, maka dia tampil lagi nilai I sama dengan 0, nilai I sama dengan 1, nilai I sama dengan 2. Jadi itu di luar pengulangan ya, nilai I
sama dengan 3. Oke, I sama dengan 3. Nah, jadi yang berikutnya lagi kita akan mempelajari tentang konstanta. Ya, dalam JavaScript didefinisikan menggunakan kata kunci const, atau pengguna kata kunci tersebut adalah sebagai berikut, atau cara menulisnya adalah const, nama konstanta sama dengan nilai. Oke, jadi contoh const PI sama dengan 3000 ya bla bla, berbeda dengan variabel nilai. Jadi konstanta tidak dapat diubah, sama seperti kata kunci const akan menjadi konstanta dengan sifat lokal pada blok pengulangan tertentu. Contoh penggunaan kata kunci const dapat dilihat pada kode-kode berikut. Nah, kita akan buat file baru dengan nama const.js, lalu kita ketikkan script sebagai berikut. Oke, sekarang kita buat sebuah file baru terus nih, baru lagi dengan nama seperti yang tadi dijelaskan. Nama adalah const.js, enter. Nah, lalu kita akan mendefinisikan. Ini mendefinisikan konstanta. Definisikan konstanta. Oke, konstanta, enter. Const. Oke, PI, const PI sama dengan 3 titik ini 8993 diakhiri dengan tanda titik koma. Oke, enter lagi. Di sini kita penjelasannya itu jari-jari lingkaran, jari lingkaran. Oke. Enter. Var radius sama dengan 5 titik kosong titik koma. Enter lagi. Kita mendeklarasikan lagi, yaitu mendeklarasikan variabel luas dan keliling. Mendeklarasikan variabel luas dan keliling. Oke, mendeklarasikan variabel luas dan keliling. Mantap. Kemudian var luas keliling, var luas koma keliling ke. Oke, titik 2. Kemudian yang berikutnya lagi adalah menghitung luas lingkaran. Menghitung luas lingkaran. Luas sama dengan pi. Luas sama dengan pi kali radius kali apa lagi, kali radius, kemudian kali radius lagi, titik koma, enter.
menghitung keliling lingkaran. Menghitung keliling lingkaran. Oke. Keliling sama dengan 2 kali berapa ini? Kali pi kali radius. Oke. Titik koma. Menampilkan luas dan keliling lingkaran. Menampilkan luas dan keliling lingkaran. Oke. Konsole tab saja, console.log buka kurung petik 1 luas lingkaran titik 2 luas lingkaran titik 2 plus luas diakhiri dengan titik koma. Lalu yang berikutnya lagi console.log buka kurung petik 1 keliling lingkaran titik 2 lingkaran B titik 2 plus keliling oke. Titik koma lalu enter. Astaga. Oke, setelah itu sudah, saya coba save dulu. Kemudian buka sebuah terminal baru lagi, kita inputkan node. Nama filenya adalah const.js. Oke. Saya enter, maka dia akan menampilkan luas lingkaran sama dengan 78, sedangkan keliling lingkaran waduh, keliling lingkaran kok dia belum muncul ya. sorry, tanda petiknya sebenarnya dia harus di bagian sini bro. Oke. Save lagi. Save all dulu sudah. Kenapa atas? Enter. Ya. Jadi keliling lingkaran 931, sekian dengan luas lingkaran 78 sekian. Nah, itu adalah oke. Jadi untuk hasil seperti ini bisa kita deklarasikan konstan pi 3,14 sekian, radiusnya adalah 5,0, luas dan keliling
kita meredaksi variabel luas dan kali untuk perhitungan luas lingkaran sama dengan 2 kali pi kali radius. Oke. Membaca data dari keyboard. Jadi kegiatan membaca data dari keyboard sering dibutuhkan aplikasi sejenis Command Line Interface. Oke, jadi dengan Node.js kita dapat menggunakan modul readline. Kita dapat melakukan perintah tersebut dengan ketikkan perintah npm install readline syncc pada terminal. Pastikan internet dalam keadaan aktif. Ya, contoh menggunakan modul readline dapat dilihat pada kode berikut ini. Jadi kita buat sebuah file baru dengan nama readline.js, kemudian kita ketikkan script. Jadi sini saya harus mengaktifkan internetnya dulu. Oke, jadi kita akan melakukan penginstalan lebih dulu. Nah, di sini close dulu. Buka terminal baru, kita melakukan penginstalan. Kita input npm install readline strip syncc. Oke, kemudian kita enter. Oke, kita menunggu. Oke, sudah. Kemudian setelah itu kita buat sebuah folder baru kalau tidak salah ya. Ya, di sini ini kita close dulu. Kita buat sebuah folder baru, file baru dengan nama readline.js. Enter. Nah, kita akan menginputkan beberapa aplikasi lagi, beberapa script, yaitu var readline sama dengan require buka kurung, petik 1 readline titik 2, kemudian kita enter. Bagian bawahnya kita deklarasikan membaca data. Kemudian var nama sama dengan readline dot requestion ya, bukan question, buka kurung, petik 1, siapa nama Anda? What's your name? Siapa nama Anda?
Oke. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Enter lagi menampilkan data yang dibaca. Menampilkan data yang dibaca. Oke. Menampilkan data yang dibaca konsol. tab.log buka kurung petik 1 hi hello ya, hi, terus tambah lagi nama, kemudian petik 1 koma, senang bisa berkenalan, senang bisa berkenalan. Oke, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Oke, kemudian kita memanggilnya tidak bawah sini dengan nama node readline, sesuai nama file ya, readline.js. Oke, node.readline main. Oh, dia mensuruh menampilkan nama, jadi kita tampilkan sebenarnya dia harus menampilkan siapa nama Anda ya. Sabar, kita lihat seleksi baik-baik dulu. Tunggu, kita cek kembali. Oke, jadi dia sudah muncul. Dia kesalahannya itu cuman di penggunaan huruf kapital ya. Jadi sudah muncul siapa nama Anda. Nama saya Mikael. Lalu saya coba enter. Mikael, enter ya, jadi langsung hai Mikael, senang bisa berkenalan, begitu ya. Oke, jadi contoh lain penggunaan modul readline, kita buka terminal baru. Kalau kita buat folder baru dengan nama file readline.js, kemudian kita ketikkan script sebagai berikut lagi. Ini nih, dari sini kita buat sebuah file baru lagi, dengan nama readline 1.js, readline 1 ya, .js, kemudian kita enter. Oke, yang ini kita close dulu, ini juga sama. Kemudian kita inputkan sama juga sih, var readline sama dengan recurrent buka kurung petik 1. Oke, kemudian kita enter. Di sini membaca data. Enter lagi, var a sama dengan readline sama dengan readline, oke, sama dengan readline titik question titik dot question
question buka kurung petik 1, masukkan nilai A, masukkan nilai sama A titik 2. Ini A titik 2 sudah. Oke, jaga titik koma. Yang berikutnya juga hal yang sama, saya copy saja. Redline nilai B, kita tinggal mengganti nama variabel saja. Oke, nilai B, kemudian di sini B. Oke, lalu kita enter var C sama dengan I sama dengan B titik koma. Enter lagi, konsol enter buka kurung A tambah tambah buka petik lagi kali tambah B tambah lagi tambah B sama dengan tambah B petik 1 sama dengan dia di sini, tambah lagi C, jangan lupa diakhiri dengan titik koma, kemudian enter. Oke, seperti itu. Lalu coba kita save all, lalu buka terminal baru lagi. Kita memanggil sesuai nama file, yaitu readline1.js. Apa yang terjadi? Kok bisa ya? Oh, sorry, memang salah node. Jangan melupakan hal-hal yang sederhana. Oke, masukkan nilai A. Coba kita masukkan nilai A sama dengan 2, enter. Nilai B sama dengan 3, enter. Oke, maka dia tidak akan muncul hasilnya, tetapi sabar. A JS sama dengan 6, line 1. var C sama dengan A sama dengan B. Aduh, salah memang. Oke, save. Coba kita lanjut lagi. Halaman atas, enter nilai A 2, enter nilai B 3, enter. Oke, 3 kali 3 sama dengan 3. Kok bisa seperti itu ya? Apa yang salah di sini? A masuk ke senilai AB, titik 2, masukkan nilai request var readline request membaca var A sama dengan var B sama dengan readline dot question buka kurung, masukkan nilai AB. Oke. Nah,
var C sama dengan A kali B. A kali B. Oke, sudah kayaknya ini sudah. Coba hanapan atas lagi. Oke, 3 enter. Kedua kali 3 6. Coba hanapan atas enter. 4 enter, 3 enter, 4 kali 3 12. Oke, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan bahwa data yang telah dibaca menggunakan model Redline SCNC. Jika Anda membutuhkan data bilangan, maka data dapat dikonvert secara manual menggunakan fungsi VarCplot. Perhatikan script berikut. Oke, jadi scriptnya kita buka terminal baru, lalu buat fungsi baru lagi dengan nama Redline 2, lalu ketikkan scriptnya yang sudah tersedia. Oke, kita masuk lagi buat sebuah file baru dengan nama Redline 2.js ya. Redline 2.js enter. Ini kita hapus dulu. Nah, oke, setelah itu saya save dulu. Terminal baru lagi. Enter pause ya, soalnya agak terlalu lama juga. Jadi tadi saya save dengan nama redline.js. Enter. Siapakah nama Anda? Udah muncul itu. Masukkan bilangan bulat, bukan ini kan? Siapakah nama Anda? Kesalahannya di mana? Siapakah nama Anda? Ini betul saya script. Membaca respon, masukkan bilangan bulat. Oke. Titik koma kosong sebelum konversi ke tipe data. Tipe of float B. Salahnya di mana lagi sih? Sorry. Di sini sebenarnya node Redline 2. Duh, gimana tuh? Oke. Redline 2.js. Oke. Nah, ini baru kita coba masukkan bilangan bulat. Coba kita input bilangan berapa yang 1 2 3. Nah, masukkan bilangan bulat, masukkan bilangan real lagi. Coba 1 2 3 titik 3 4 1 2 3 titik 4 5 6. Enter lagi. Oke, maka tipe data A adalah string, B tipe B string, itu yang sebelum dikonversi ke tipe data. Oke, number tipe konversi data number, jadi itu string dan number. Oke, jadi untuk tutorial yang pertama untuk perintah dasar bahasa script, mungkin sekian itu dulu. Kita lanjut lagi dengan tutorial yang kedua.
tipe data dalam JavaScript. Oke, saya kembali.